Gimana kabar kalian? Sumpah deh, kita udah lama banget gak ketemu. Kangen banget. Iya ya, aku lagi di Medan lagi. Aku juga lagi sibuk-sibuknya nih mikirin proyek bisnisku. Sebentar. How, kamu gak kenapa-kenapa kan? Kok kelihatannya kamu lagi kayak murung gitu. Sumpah ada apa, Hao? Sumpah kenapa? Temen aku ada yang terjerat pergaulan bebas dan aku nggak tahu harus gimana. Pergaulan bebas? Apaan tuh? Aduh Han, jangan bercanda deh. Udah banyak loh kasus pergaulan bebas di lingkungan kita ini. Ya juga ya, kemarin aku lihat ada di berita Del. Han, aduh. Kamu nggak tahu pergaulan bebas? Aduh, kamu tuh ketinggalan zaman banget deh. Nih, aku kirim ada link tentang pergaulan bebas. Di situ informasinya baik banget. Please, kamu harus lihat, oke? Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas berarti jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas. Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntunan aturan, syarat, dan perasaan malu. Faktor-faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas pada remaja yaitu: pertama, kurangnya tingkat kesadaran pada kaum remaja. Kedua, perhatian dari orang tua kurang intensif. Ketiga, kondisi keluarga yang cenderung tidak harmonis. Keempat, nilai-nilai keagamaan cenderung kurang. Kelima, gaya hidup yang kurang baik. Keenam, tingkat pendidikan keluarga yang relatif rendah. Ketujuh, kondisi lingkungan yang cenderung kurang baik. Kedelapan, penyalahgunaan internet secara bebas. Jadi ini ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal yang bersifat negatif. Yang kedua, melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting. Yang ketiga, menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. Yang keempat, kecanduan nonton konten pornografi, bahkan melakukan seks bebas. Yang kelima, mengonsumsi alkohol atau minuman keras. Yang keenam, yang terakhir, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan atau rasa malas. Apa saja dampak dari pergaulan bebas? Dampak utama dari pergaulan bebas yaitu terkena HIV dan AIDS atau Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV bisa menular, salah satunya melalui aktivitas seksual yang tidak sehat, melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, serta tidak mengenakan pengaman bisa meningkatkan resiko penularan virus ini. HIV bisa menyerang seseorang dan merusak sistem kekebalan tubuh. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani bisa beresiko fatal, yaitu memicu kondisi serius yang disebut dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV pada tubuh. Jika sudah memasuki tahap ini, kemampuan tubuh atau sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Penularan virus HIV dapat terjadi karena adanya perilaku seks bebas atau di luar nikah dan disebabkan oleh penggunaan jarum suntik narkoba yang dipakai secara bergantian oleh pemakai. Adapun dampak negatif lainnya dari pergaulan bebas yang bisa mengancam ialah seperti berikut. Yang pertama, ada terbiasa melakukan hal-hal kriminal, meningkatkan risiko kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi keinginannya, seperti melakukan tindakan perampokan, pencurian, hingga pembunuhan. Lalu yang kedua ada overdosis obat-obatan terlarang atau narkotika. Remaja yang mencoba mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang dapat merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang hingga menyebabkan kematian. Yang ketiga ada kecanduan miras akut.
Dan yang terakhir, terjadinya kehamilan di luar nikah hingga melakukan praktik aborsi yang melanggar hukum. Selain berdampak pada fisik diri sendiri, kesehatan mental juga bisa terancam jika lingkungan sosial mulai mengecam dan mengucilkanmu. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan perilaku menyimpang mempunyai tidak cukup percaya diri untuk kembali berhubungan dengan keluarga, teman, dan bersosialisasi di masyarakat sekitar. Nah, sekarang kita tonton yuk berita tentang kasus HIV di Indonesia yang terjadi karena seks bebas. Maraknya pergaulan bebas pada kehidupan remaja saat ini merupakan hal yang sangat patut untuk diperhatikan. Pergaulan bebas menjadi salah satu faktor yang membuat para remaja melakukan tindakan yang tidak senonoh, yang harusnya tidak dilakukan oleh remaja umumnya. Salah satunya yaitu melakukan seks bebas di luar nikah. Salah satu dampak seks bebas seperti yang kita tahu yaitu tertularnya virus HIV atau penyakit AIDS. Sudah banyak orang yang tertular HIV atau AIDS akibat maraknya seks bebas ini. Seperti pada kasus tahun 2020 terdapat 92 temuan kasus baru HIV atau AIDS, di mana 36 kasus diantaranya merupakan warga kota Cimahi. Temuan tersebut didapat dari hasil tes HIV atau AIDS yang dilakukan terhadap 10.086 orang. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kota Cimahi, sejak tahun 2005 hingga 2020 di Kota Cimahi terdapat 855 orang pengidap HIV atau AIDS. Menurut Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Romi Abdurrahman, sekarang ini cenderung temuan kasus HIV lewat hubungan seksual. Kalau lewat jarum suntik sudah tidak ditemukan lagi. Setiap tahunnya, temuan penderita HIV atau AIDS di Kota Cimahi selalu ada. Hal itu diketahui berdasarkan tes HIV yang dilakukan pada populasi beresiko tinggi. Maka dari itu, pemerintah Kota Cimahi meminta masyarakat, terutama generasi muda, untuk tidak melakukan aktivitas seks bebas di luar nikah untuk menghindari tertularnya virus HIV atau penyakit AIDS. Lalu kita akan membahas tentang cara mencegah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang pertama, membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. Yang kedua, sebelum keluar rumah, biasakan meminta izin dan menjelaskan tujuan kepergian, dengan siapa perginya, serta pulang jam berapa agar orang tua mengetahuinya. Yang ketiga, salurkan bakat dan minat dalam hal-hal yang positif. Yakinlah, aturan dari orang tua atau guru bukan bermaksud mengekang, tetapi untuk kebaikan kita di masa depan. Yang keempat, biasakan bicara dengan orang tua. Ceritakan tentang kejadian yang sudah dialami. Jadikan orang tua dan guru sebagai tempat mencurahkan isi hati kita. Lalu yang kelima, jaga diri dari pergaulan tidak sehat. Jangan sampai terjadi kehamilan pada usia sekolah, karena berdampak pada masa depan. I'm outside in an AMG, right outside, TT, two-turn baby girl, you know me.